Mesir baru saja meresmikan markas militer terbesar di dunia, dan ini membawa sebuah pesan. Presiden El-Sisi meresmikan Oktagon pada hari Sabtu, sebuah kompleks komando canggih bertenaga AI yang luas di luar Kairo yang membuat Pentagon tampak tidak seberapa. Luas lantainya 7 hingga 8 kali lebih besar. Tempat ini dipenuhi dengan teknologi militer generasi terbaru. Dan kompleks ini dirancang untuk mengordinasikan seluruh aparatur keamanan nasional Mesir di bawah satu atap. Namun yang dikatakan Sisi selama upacara itulah yang membuat banyak pihak di kawasan terkejut. Dengan mengenakan seragam militer lengkap untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Sisi menyatakan tidak akan ada normalisasi di tingkat publik tanpa perdamaian yang adil yang mengakhiri pendudukan. Jelas sekali dia merujuk pada Israel, dan ini merupakan sinyal tegas bahwa meskipun perjanjian damai Mesir tahun 1979 dengan negara Yahudi itu tetap utuh, hubungan di tingkat publik tidak mengalami kemajuan yang berarti. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita sudah bersama Yos Schaffers, jurnalis di Kairo. Yos, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English hari ini. Apa pesan yang ingin disampaikan Mesir dengan Oktagon baru ini? Luar biasa, bahkan hanya melihat gambar-gambarnya saja, saya harus akui. Memang benar-benar luar biasa, terutama ukurannya yang sangat besar. Anda sudah membandingkannya dengan Pentagon di Amerika Serikat, yang tentu saja perbandingan yang adil karena ya Pentagon, lalu Mesir membangun Oktagon yang ukurannya berkali-kali lipat dari Pentagon. Padahal kenyataannya, Mesir bukanlah negara strategis yang begitu besar. Di Timur Tengah, sampai mereka perlu memata-matai negara lain, mengumpulkan intelijen, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan Pentagon, di AS Serikat di sini di Mesir, dan saya sedang membuka daftar karena saya tidak ingat semua detail ini. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, mereka juga punya pusat perakiraan cuaca. Mereka akan mengelola semua saluran darurat dari sana. Mereka akan mengelola telekomunikasi dari sana. Itu akan menjadi tempat penyimpanan untuk sebagian besar perlengkapan militer. Mereka akan memiliki gudang-gudang besar di sana. Jadi ini lebih dari sekadar Kementerian Pertahanan. Dan kamu perlu tahu, dan saya akan kembali ke pertanyaanmu, tapi di Mesir, militer memiliki peran besar dalam perekonomian di sini. Meskipun IMF, Dana Moneter Internasional, tidak begitu senang dengan hal itu. Tapi tentara Mesir, mereka punya pabrik, mereka punya pom bensin, mereka punya bank. Jadi di Mesir ini lebih dari sekadar militer, dan semua itu harus ditampung di suatu tempat. Dan maksudnya, apa yang dikatakan Sisi saat peresmian kompleks besar ini, apapun sebutannya, adalah ini terutama ditujukan untuk rakyat Mesir. Ini bukan untuk dunia. Maksud saya, dunia tidak akan terkesan hanya dengan gedung yang sangat besar. Ini lebih tentang apa yang terjadi di Mesir. Karena ya, memang terlihat mengesankan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Sejauh ini, mereka tidak mengizinkan wartawan masuk. Bahkan, wartawan lokal Mesir pun tidak diperbolehkan. Tapi ya, Mesir perlu menjadi seperti itu. Sisi sedang menyampaikan pesan ini kepada penduduk lokal. Dia mendukung Palestina dan dia tahu betapa pentingnya hal itu bagi rakyat Mesir. Dan Mesir sedang mengalami masa sulit. Jadi daripada orang-orang mengkritik pengeluaran besarnya untuk proyek di ibu kota baru ini, dia hanya mengatakan bahwa tidak akan pernah ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza adalah genosida sistematis. Jadi ya, pesan ini memang ditujukan khusus untuk rakyat Mesir. Begini, saya ada di pihak kalian. Tapi pada dasarnya, dia sedang mengatakan, saya sudah menghabiskan banyak uang untuk ini. Jangan fokus pada itu. Tolong jangan kritik saya. Saya mendukung Palestina, sama seperti kalian juga. Jadi mari kita lanjutkan hidup kita. Lalu, bagaimana seharusnya negara-negara lain di kawasan ini menanggapi hal ini? Anda bilang ini adalah pesan untuk masyarakat Mesir sendiri, tapi jelas negara-negara lain di kawasan ini juga tetap memperhatikan. Haruskah kita menafsirkan ini sebagai ambisi Mesir untuk menjadi kekuatan militer regional? Bukan sebagai kekuatan militer. Mesir ingin menjadi kekuatan diplomatik di kawasan ini. Mereka berusaha memainkan peran besar dalam masa depan Gaza. Mesir sedang berusaha mendorong Hamas untuk membuat kesepakatan untuk meletakkan senjata. Kami melihat berita hari ini bahwa Hamas secara resmi membubarkan unsur politiknya. Atau bagaimana menyebutnya? Atau unsur yang mengelola jalur Gaza. Ya, tepatnya unsur pemerintahan. Dan Mesir benar-benar berusaha mendorong hal itu. Mereka ingin memainkan peran diplomatik yang penting di kawasan dan juga dalam negosiasi dengan Iran.
Dan Mesir pernah melakukan ini di masa lalu. Mereka pernah bernegosiasi terkait beberapa gencatan senjata di jalur Gaza. Jadi Mesir tahu bahwa mereka mampu melakukan ini, dan mereka ingin mempertahankan peran tersebut. Dan itulah pesan utama yang selalu ingin ditunjukkan Mesir kepada dunia. Mereka juga hadir di Pakistan dalam negosiasi tidak langsung antara Iran dan AS. Jadi ya, Mesir ingin memainkan peran diplomatik utama di kawasan ini. Dan secara militer, ya mereka memang memiliki tentara terbesar di Timur Tengah. Dan ya, mereka memang menerima 1,3 miliar US dollar dari AS Serikat setiap tahun sebagai bagian dari perjanjian damai tahun 1979 dengan Israel. Tapi itu bukan tentara terkuat di kawasan ini. Sebagian besar adalah orang-orang yang menjalani wajib militer dan hanya untuk melindungi negara mereka sendiri. Mereka tidak punya ambisi untuk mengirim tentara mereka ke luar negeri. Mereka selalu sangat ragu untuk mengirim tentara mereka ke luar negeri untuk bergabung. Seperti Arab Saudi yang beberapa kali meminta tentara Mesir untuk bergabung dengan mereka di Yaman misalnya. Tapi Mesir selalu menolak itu. Jadi ya, itu terutama untuk melindungi negaranya sendiri karena Mesir dikelilingi oleh peperangan di jalur Gaza Di Sudan, dan di Libya. Jadi mereka membutuhkan tentara yang besar dan kuat untuk melindungi negara menurut pandangan mereka. sepertinya itu adalah pesan untuk rakyat mereka sendiri. Yos Sheffers dengan penjelasannya. Terima kasih telah bersama kami di i24 News English. Sama-sama.